Sendi. betul. Oh, berarti saat ini itu tidak ada desa Sendi ya? Belum. Ada namanya Belum ada. tapi tidak ada apa namanya administrasi tidak Administrasinya ada. nggak ada. Ya kan naik kan kemarin Pamandaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kita saat ini coba menelisik sejarah, termasuk ruang lingkup dan dinamika desa Sendi yang pernah dinyatakan sebagai desa yang hilang dan dinyatakan akhir-akhir ini sebagai desa adat. Tapi tentu banyak netizen itu kurang tahu ya. Mari kita kupas bersama Kang Wawan ya. Kang Wawan ini warga desa Sendi yang juga kemudian terlibat langsung dengan sejarah desa Sendi itu sendiri, mulai dari kemudian pembukaan desa adat maupun pendakian-pendakian dan potensi-potensi yang ada di desa Sendi ini. Coba Kang Wawan mungkin bisa ceritakan tentang ya sejarah selama ini yang menurut orang-orang tua dulu atau mungkin peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar desa Sendi ini. Mungkin Kang Wawan bisa cerita, termasuk mungkin lurah-lurah terdahulu atau mungkin tetua-tetua desa dahulu. Kalau cerita tentang desa Sendi ini, legenda-legenda yang ada ya, kami persilakan. Ya memang sih untuk desa Sendi sendiri sebelum era baru ini ya, konon ceritanya memang Sendi dulu memang terbentuk sebuah desa dengan lurah yang bernama Mbah Singo Setro. Nah, sebelum Mbah Singo Setro ada juga namanya Mbah Singo Joyo gitu. Diduga itu era kolonial ya? Era kolonial. Era kolonial Belanda. Era kolonial Jadi Belanda. mungkin itu memori yang ada di masyarakat ya, yang sampai saat ini masih ada karena ada makamnya ya. Makamnya juga ada Di Sendi ini Mbah Singo Setro maupun Mbah Singo Joyo. Kalau Mbah Singo Setro makamnya ada di Desa Sajen. Oh, Mbah Singo Setro itu ada di Desa Sajen. Itu sekitar lurah tahun 9 bulan apa 8 bulan kira-kira Kang ya? 9 bulan kira-kira ya. Sebelumnya 80-an ya. Sebelum merdeka. Iya, sebelum merdeka 1910 mungkin. Iya, masa-masa pergerakan nasional itu ya, masa-masa Belanda lah. Nah itu mungkin saat ini itu Kang Wawan yang ketahui itu apa saja sih jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan sejarah apa saja yang ada di desa Sendi, Kang? Antara lain apa saja? Kalau peninggalan untuk desanya sendiri atau bukti bahwa sebuah desa itu memang ada semacam itu makam kuno. Makam. Nah, makam depan masjid. Depan itu kan masjid itu. makam lama kan. Itu salah satunya. Terus Ganjaran Lurah. Ganjaran Lurah, Tanah Ganjaran Bengkok Lurah, ya. betul, ya. Itu ada ternyata. Ada. Sampai sekarang pun masih dikelola juga. Dikelola oleh warga ya. Oleh warga Pajak. Oleh warga Pajak Pajak Selatan. Terus kan selain itu kan mungkin cuma itu kalau untuk keberadaan desa Sendi ya. Untuk desanya. Terus kalau situs-situsnya ada banyak sih sebenarnya. Situs-situs bersejarah era kuno ya, terutama kerajaan Majapahit ya. Betul. Itu apa saja Kang? Ada Podok Kursi satu. Podok Kursi, Ya. Situs Podok Kursi ya. Podok Kursi. Nah itu kan udah kesana kan kapan hari ya? Iya, itu banyak struktur batu bata Ya, kuno. batu Bata kuno cukup banyak di situ era Majapahit dari ketebalannya itu. Terus kan? Terus gua Podok Kursinya. Gua Podok Kursi ya, Gua Podok Kursi itu diduga dulu itu gua pertapaan ya pada masa Majapahit, kemudian dilanjutkan penggaliannya oleh kalau nggak salah itu zaman Jepang ya kan ya. Zaman Jepang itu digali lagi oleh Jepang. Konon katanya Gua Podok Kursi itu yang peninggalan kuno kerajaan Majapahit kemudian dilanjutkan oleh Jepang itu sebenarnya adalah semacam tambang batu-batu mulia atau tambang emas gitu tak Kang? Mungkin juga ya. Seperti itu. Iya. Selain itu kan mungkin ada lagi Ada Gua Lowo. Gua Lawa. Iya. Terus ada itu Sumber Tabut. Sumber Tabut. Nah, namanya sangat mistis ya, Sumber Tabut. Ya, Terus ada lagi turun lagi ada itu Punden Watu Gilang. Punden Watu Gilang.
Watu Gilang sendiri kalau nggak salah itu sebutan masyarakat untuk balok-balok batu candi ya. Balok-balok batu candi, Yang kotak-kotak besar-besar itu masyarakat menyebutnya Batu Gilang. Nah, itu ada memang di desa sini. Nah, selain itu Kang mungkin banyak sih gua-gua yang belum tahu namanya tuh banyak. Gua-gua pertapaan atau gua-gua zaman Jepang itu cukup banyak di sini. Lebih dari 12 Kang ya kalau nggak salah ya. Segitu mungkin. Nah, segitu ya Kang ya. Terus kemudian Kang ya, potensi Kang Wawan sendiri kan membuka jalur pendakian ya. Ada beberapa jalur pendakian ini mungkin bisa dijelaskan Kang. Dijelaskan secara? Ya mungkin apa saja namanya, terus kemudian ketinggiannya atau mungkin betul. Perjalanan berapa jadi sampai lokasi. Pendakian yang saya buka ini kan namanya Gunung Pegat kan ya. Gunung Pegat. Di petanya namanya Gunung Pegat. Nah, di area Gunung Pegat sendiri di situ banyak bukit-bukit kecil. Nah, di situ juga ada cerita dari apa namanya itu mbah-mbah dulu gitu kan. Cerita tutur yang diturunkan. Ada namanya Puncak Rengganis, ada Lorokan, ada Bonjogo, Bonkaji. Itu kan banyak ya. Kebon Jogon itu kebon ya? Kebon betul. Ya. Jadi Bon itu kebon. ada asal usulnya adalah dari kebon. Kebon Jogo, Bon apa lagi? Bonkaji. Bonkaji, Lorokan, Rengganis. Nah, masing-masing itu memiliki memori atau cerita sendiri ya di tengah-tengah masyarakat waktu itu ya. Jadi banyak cerita di sini. Banyak cerita sekali. Terus kemudian Kang, ada beberapa temuan di sini Kang. Saya lihat itu temuan fragmentaris tapi sangat tebal. Ini merupakan terakota diduga masa kerajaan Majapahit. Ini latar belakang ditemukannya benda-benda seperti ini yang sangat luar biasa sekali ini. Mungkin Kang Wawan bisa cerita latar belakang ditemukannya ini. Jadi lokasinya ditemukan ini nggak jauh dari base camp sih, sekitar hampir 1 kilo, nggak ada 1 kilo. 1 kilometer dari base camp. Dari base camp. Mountain Pegat ini ya. Betul. Ya, Mountain Pegat ini 1 kilometer. Jadi berada di jalur baru. Pada saat kita membuat jalur baru itu tadi. Ya, jadi temukan sebuah areal di kemiringan, tapi ada satu petak yang datar. Nah, di situ setelah dibersihkan terdapat pondasi batu, masih batu-batu gitu. Macam struktur batu alam gitu ya. Alam yang tertata mengkotak gitu. Ukurannya sekitar berapa itu kan? 4 kali 4 lah, kurang lebih segitu. 4 kali 4 meter gitu ya. Terus kan? Nah, di situ terus kita bersihkan kan, bersihkan. Terus sebelum itu kita tinggal lanjut lagi beberapa saat kemudian, entah beberapa bulan, ada seorang pendaki itu yang kesurupan di situ. Kesurupan. Iya, kesurupan. Terus? Nah, kesurupan dia itu mengenalkan diri sebagai Dewi Manggar itu tadi. Dewi Manggar. Betul, Dewi Manggar. Iya. Dewi Manggarsari ya, identik dengan nama-nama pada masa kerajaan Majapahit atau setelahnya itu ya, Dewi Manggar gitu ya. Betul. Kemungkinan putra seorang Mahapertapa atau Maharesi atau pendeta utama ya pada masa Majapahit. Nah, itu kemudian selain kemudian terakota yang sangat antik ini, mungkin ada temuan logam kan, semacam koin kepeng atau pusaka gitu, pernah ditemukan nggak? Pernah Kang. Apa saja itu Kang? Ya, semacam alat pertanian dulu tuh. Oh, alat pertanian. Kayak sabit. Kayak sabit. Wedung. Pedung. Oh, itu untuk mencangkul ya. Tapi kecil ya. Kecil. Terus Pedung. Kayak apa? Petok ya namanya. Petok. Kayak beladi. Oh, betok ya. Kayak pusaka kayak keris tapi betok, bentuk ya, betok. Betul. Oh, betok juga ya. Nah, kalau selain logam seperti itu mungkin temuan lainnya itu kayak apa ya? Misalnya kalau kayu nggak ada ya, ukir-ukiran kayu karena sudah lapuk ya, dimakan usia. Mungkin yang tersisa itu logam sama terakota sama mungkin terbuat dari batu gitu ya. Nah, sisa-sisa arang gitu. Sisa-sisa arang ya. Yang terpendam itu kan masih ada, setelah bergali itu ada arang. Di situs Istana Kumiter itu juga banyak ditemukan kumpulan-kumpulan beras malahan. Tapi ya dalam bentuk yang sudah arang gitu, menghitam gitu karena sudah 700 tahun silam gitu ya. Nah, berarti di situ memang jejak pemukiman atau semacam memang dulu ada semacam hunian ya, tapi entah apa kita juga belum tahu karena dari segi artefak-artefak yang ditemukan ini mirip dengan ada yang ada di Trowulan atau beberapa situs kerajaan Majapahit yang ini identik dengan rumah para bangsawan Majapahit atau para pendeta utama.
tentunya kemungkinan di dalam hutan ini memang kalau ada semacam istana gitu ya, istana musim panas seorang raja seperti di Tiongkok, atau asrama para pendeta gitu ya, atau semacam mandalaka dewa guruan, kita juga perlu membutuhkan kajian lebih lanjut ya, terutama melibatkan para ahli, terutama survei atau observasi di lokasi ya Kang ya. Nah selain itu Kang, kemudian potensi Desa Sendi itu sendiri Kang ya, menurut mungkin pandangan ke depan dari Kang Wawan ini, yang mungkin bisa mengangkat derajat atau kemaslahatan dari warga Sendi itu apa saja kira Kang, selain mungkin nasi jagungnya kan gitu ya, terkenal. Mungkin selain wisata kuliner, mungkin juga wisata alamnya. Wisata alam ya. Wisata alamnya mungkin itu bisa perlu dikelola dengan baik ya. Terus ya dieksplor terus. Terus juga mungkin budayanya, adat budayanya juga. Adat budayanya apa saja Kang? Adat budayanya itu? Banyak kan, apa budaya-budaya Sendi itu. Apa saja misalnya Kang? Misalnya sederhana aja kan. Jadi kalau ada orang hamil misalkan, ada budaya tingkepan. Iya. Jadi tingkepan gitu. Terus kalau setiap Jumat Legi biasanya itu warga Sendi itu melakukan basuhan di Kucur Tabut itu tadi. Basuhan itu semacam mencuci atau mandi. Iya, mandi. Terus kan? Mungkin waktu bayi itu turun sungai, lemah itu mandi sungai juga iya ya. Iya. Terus bandengan juga punya ya. Bandengan nggak ada, jaranan. Oh jaranan yang ada ya, semacam itu barongan ya, barong atau jebaplok itu ya ada ya. Ada. Ya kalau jaranan. Selamatan misalnya itu ruah desa atau kemudian selamatan ke punden-punden ke lokasi-lokasi keramat itu masih juga ya, banyak ya. Masih tetap. Termasuk persajian dan perdupaan itu juga masih banyak yang melestarikan, masih melekat ya dari warga Sendi ini ya, dari segi persajian bunga-bunga, takiran, termasuk perdupaan gitu ya. Nah ini kan di depan ini kan selain kemudian fragmen-fragmen terakota ya, Irama Majapahit, ini daun apa Kang ya? Kita kurang tahu apakah ini bisa kemudian potensinya ke depan bisa dikembangkan ya kan? Nah ini daun apa Kang ini? Daun ini sebenarnya saya nggak tahu kalau memang ini daun yang bisa dikonsumsi. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman saya itu ahli biologi. Nah, dia main ke sini, terus yang beritahu saya, loh, di sini tuh banyak teh Jawa gitu loh. Teh Jawa. Iya, jadi berarti ini bisa dikonsumsi. Bisa. Model kemudian peracikannya itu seperti teh juga ya? Sama, dikeringkan dulu. Kemudian diseduh. Berarti ini bisa dikonsumsi Kang ya? Katanya ini bermanfaat loh. Apa saja manfaatnya Kang kira-kira? Menghilangkan bau badan. Menghilangkan bau badan. Ya, terus keringet jadi baunya wangi gitu katanya. Oh, keringat wangi jadi tidak bau badan ya. Jadi ini mengatasi BB. Dan itu tumbuh liar gitu ya? Tumbuh liar di sekitar ketemunya ini. Di sekitar ketemunya ini ya. Betul. Bisa kita cicipi apa kan? Gak apa-apa, monggo. Oh iya, baunya itu kayak takut beracun nggak ya? Oh aman ya? Aman. Rasanya pahit apa ya? Sepet. Jadi ada kayak min-minnya, ada kayak semacam apa ya? Ya kayak apa ya? Kayak daun min gitu loh ya. Kayak daun min gitu ya. Nah itu mungkin ini salah satu potensi. Nah, menurut Kang Wawan, prospek kedepannya kalau daun ini seperti apa kalau bisa dikembangkan gitu ya? Mungkin harapan dari warga Sendi ya. Mungkin nanti bisa dibuat untuk minuman khas Sendi, mungkin bisa nanti. Namanya apa Kang tadi? Teh Jawa atau Javati. Oh, teh Jawa atau Javati. Nah ini mungkin bisa coba nanti di bekerja sama ya dengan teman-teman biologi di kampus tertentu untuk dilakukan riset ya, kadar kemudian keamanan dari tumbuhan ini, termasuk kemudian bisa dikembangkan dalam bentuk teh. Kalau bisa dikemas kemudian dijual juga dalam sudah siap seduh atau juga minuman yang siap minum gitu ya di warung-warung ini ya. Betul. Nah ini juga bisa dikembangkan. Jadi potensi Sendi itu luar biasa sekali ya. Luar biasa. Potensi alamnya, potensi budayanya gitu ya. Cerita sedikit Kang, mungkin latar belakang dan potensi besar itu, kelayakan Desa Sendi sebagai desa adat itu apa saja Kang menurut Kang Wawan? Mungkin dari bangunan mungkin yang belum ini ya. Jadi bangunan-bangunan yang ada di Desa Sendi mungkin
bisa disamakan mungkin. Oh iya ya, kayak padusan itu ya Nah, mungkin semacam coba itu. dibuat gapura Majapahit, Gapura Majapahitan terus mungkin bisa. ditambah beberapa mandapa atau pandapa pendopo-pendopo Majapahitan. Betul. Nah ya ya betul, itu bisa dikaji kemudian proses ke depan, karena memang Sendi ini sudah menjadi destinasi wisata selain tujuan teman-teman sekolah itu bolos ya. Iya betul. Ah, jadi di Mojokerto ini memang sudah terkenal, dan kita bukan rahasia lagi ya. Kalau teman-teman sekolah bolos itu ada 2 lokasi yang selalu itu, yaitu di Trawas, di sekitar Kemloko atau Sendang, dan di Sendi. Ini memang seperti itu. Jadi banyak kemudian hal-hal seperti itu, fenomena sosial seperti itu yang juga membutuhkan penelitian ya dalam bidang sosiologi antropologi. Di mana Kang mungkin ada pesan bagi pemerintah atau harapan dari Kang Wawan sebagai warga Sendi untuk kedepannya desa Sendi itu seperti apa? Ya, ini kalau harapannya sih harapan masyarakat Sendi, pemerintah segera memberikan pengakuan terhadap desa Sendi gitu. Sebagai desa adat. Sebagai desa adat ataupun desa wisata mungkin bisa, atau desa-desa pada umumnya. Desa-desa pada umumnya diberikan nama status desa Sendi. Betul. Oh, berarti saat ini itu tidak ada desa Sendi ya? Belum. Ada namanya ada. tapi tidak ada administrasi tidak ada. Nggak ada, betul. Ya. Terima kasih Kang Wawan atas kesempatan yang diberikan ya sebagai warga Sendi, dan ternyata Sendi itu punya banyak potensi alam, budaya, pendakian, view-nya, situs-situs yang tersembunyi di hutan-hutan, termasuk kajian dan riset tentang tanaman-tanaman langka juga perlu juga sebagai laboratorium sejati ya bagi para peneliti. Jadi kedepannya itu kalau dikemas, diekspos terus, dan kemudian dilakukan riset, tentunya di sini akan mengundang banyak para peneliti kan. Harapannya seperti itu kan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.